Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Guys, lagi-lagi itel buat ulah loh. Kenalin, ini itel RS4 handphone paket komplit buat kalian yang nyari HP dengan harga 1 jutaan. itel RS4 ini menawarkan kemampuan yang luar biasa dengan opsi RAM hingga 12 GB dan penyimpanan internalnya 256 GB. Pengecasannya yang super cepat 45 watt, kemudian sudah ada fitur bypass charging, refresh rate-nya udah 120 Hz, kemudian sudah pansol juga, speakernya sudah stereo, terus udah ada giroskop, sudah ada fitur perekaman video stabil, udah gitu chipsetnya pakai Helio G99 Ultimate, gokil nggak? Oke Sobat Minsi, untuk itel RS4 ini ada dua varian ya. Yang varian 8/128 dijual dengan harga Rp1.799.000. Sedangkan yang varian 12/256 GB dijual dengan harga Rp2.149.000. Tapi harga yang aku sebutin itu harga promo pre-order. Nah kalau yang aku pegang sekarang untuk varian 8/128-nya. Sebelum kita ke paket penjualannya, kita ke dus handphonenya dulu yang premium menurut aku. Ini dusnya keren banget ya, seperti ada magnetnya kalau kita buka dan tutup lagi dusnya. Terus beda dari handphone itel lainnya. Packingannya kelas banget bosku. Dan untuk paket penjualannya ada handphone itel RS4 yang sudah langsung terpasang sama anti goresnya. Kemudian ada buku panduan, buku garansi, lalu ada soft case, ada adaptor 45 watt, SIM injektor, dan kabel USB Type-C. Iklannya sih itel RS4 bilang Ultimate Gaming Experience. Emang boleh, handphone 1 jutaan segaming itu. Tapi sebelum ke pengujian, kita bahas yang ringan-ringannya dulu ya. Aku mau kasih tahu ke kalian, sebenarnya handphone ini termasuk dalam keluarga itel S-Series. Ini terlihat ya dari logo supernya yang terpampang di bagian belakangnya. Desain ini memang menampilkan aura mobil sport yang elegan, khususnya lewat modul kamera belakang yang besar dan juga melingkar dengan aksen chrome, mirip seperti velg racing di mobil sport. Tidak hanya memberikan kesan yang elegan, modul kamera yang besar itu juga berfungsi untuk menjaga kestabilan handphone ketika diletakkan di meja. Frame-nya yang rata dan baik frame maupun back covernya terbuat dari polikarbonat dengan finishing yang matte sehingga handphone ini tidak mudah terkena noda sidik jari dan juga minyak. Nah untuk dimensinya tingginya 163,69 mm, lebarnya 75,69 mm, untuk ketebalannya 8,15 mm dan beratnya di 195 gram. Berkat bodi handphone yang nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu berat, handphone ini terasa nyaman ya ketika digenggam. Di sisi kanan ada tombol volume dan juga tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint. Nah untuk bagian bawahnya ada lubang speaker, lubang charger, lubang mic, dan lubang jack audio. Sementara untuk bagian kirinya ada SIM tray yang bisa triple slot, yang memungkinkan penggunaan dua kartu SIM dan kartu micro SD. Bagian atasnya menampilkan grill speaker. Berkat speakernya yang sudah stereo pada handphone ini, jadi kualitas suara yang dikeluarkan cukup lantang. Tapi kekurangannya berada pada bassnya yang kurang memuaskan. Jadi terkadang kualitas suara yang dikeluarkan ini sember dan juga pecah. Tapi perlu diingat ya guys, handphone harga 1 jutaan nggak dikasih mono speaker aja udah bagus loh. Kita beralih ke bagian depan. Layarnya memiliki ukuran 6,6 inch dengan desain punch hole dan resolusi HD plus 720 x 1612 pixel. Walaupun jenis layarnya ini masih IPS, tapi saat digunakan menonton film ini masih nyaman ya di mata. Untuk refresh rate-nya mencapai 120 Hz dengan kemampuan adaptif dari 60 sampai 120 Hz. Dan responsivitas layarnya ini cukup baik ya, tanpa adanya delay yang mengganggu. Hanya saja handphone ini saat digunakan refresh rate-nya selalu di 60 Hz. Bisa di 120 Hz hanya saat layar handphonenya tidak digunakan dan geser-geser pada layar menu saja. Padahal settingannya ini udah aku atur di 120 Hz loh. Kalau untuk kecerahan layarnya menurut aku masih kecil ya. Saat di dalam ruangan sekitar 423 nits. Sedangkan di luar ruangan sekitar 432 nits. Ya walaupun begitu, untungnya sudah ada fitur auto brightness.
Jadi ketika di luar ruangan nggak perlu lagi repot-repot naikin kecerahan layarnya, udah auto pokoknya bosku. Untuk kamera depan memiliki resolusi 8 megapiksel dengan fokus tetap dan mendukung perekaman video hingga resolusi 2K 30 fps. Sayangnya belum tersedia opsi perekaman video dengan resolusi 1080p 60 fps ya. Untuk LED flashnya juga tersedia, membantu pengambilan foto ataupun video dalam kondisi cahaya yang rendah. Di bagian belakang terdapat 3 kamera dan LED flash. Kamera utamanya memiliki resolusi 50 megapiksel dengan fase deteksi autofocus PDAF, serta juga mendukung perekaman video hingga resolusi 2K 30 fps. Selain itu, tersedia juga opsi untuk merekam video dengan resolusi 1080p 60 fps. Sedangkan untuk fitur kameranya ada potret, ada super malam, pro, video singkat, panorama, kemudian ada dokumen, ada skyscope, gerak lambat, selang waktu, lalu ada video ganda dan IR space. Kalau dua kameranya ya hanya hiasan aja ya guys, biar nggak kosong-kosong banget. Namanya juga itel, banyak gimmicknya. itel RS4 ini menggunakan SoC MediaTek Helio G99 Ultimate. Helio G99 Ultimate ini pada dasarnya sama dengan Helio G99 reguler. Bedanya, versi Ultimate ini telah mendapatkan optimasi yang lebih lanjut. Mungkin buat kalian yang ngerasa chipset Helio G99 lagi, chipset Helio G99 lagi. Tapi jangan salah ya guys, menurut aku ini suatu kemajuan loh dari itel. Karena ini pertama kalinya smartphone itel menggunakan SoC berbasis Helio G99 yang dibantu RAM LPDDR4X dan juga penyimpanan UFS 2.2. Tapi sayangnya itel RS4 ini masih menggunakan Android 13 dan juga belum ada kepastian nih dari itel apakah handphone ini bisa di-upgrade ke Android 14. Aku sih berharap kedepannya bisa ya. Untuk skor Antutunya sudah lumayan di 405.768. Ketika bermain game Mobile Legends, settingan grafisnya bisa sampai ultra dengan frame rate maksimum pada level high, yaitu 60 fps. Gak ada masalah ya ketika bermain game Mobile Legends, bener-bener puas banget. Gak ada tuh frame drop dan handphonenya juga saat digunakan ini gak panas. Hasil gambarnya pun sangat memuaskan dengan detail yang jelas dan warna yang lebih hidup. Membuat pengalaman bermain menjadi lebih menyenangkan tentunya. Ketika aku main PUBG pakai itel RS4, aku bisa atur grafisnya dari smooth sampai ultra. Bahkan balance sampai ultra juga ya, meskipun mentoknya di HD sampai high, tapi tetap mantep kok. Giroskopnya juga bisa dipakai, jadi kontrolnya enak banget dan responsif. Meskipun belum mencapai tingkat kompetitif karena belum bisa melebihi 40 fps. Namun untuk pengalaman bermain santai, performa ponsel ini sudah cukup baik. Ketika ditantang dengan game shooter yang mendukung frame rate 60 fps seperti Free Fire nih contohnya, itel RS4 ini menunjukkan performa yang sangat memuaskan. Melalui kerjasama yang terjalin dengan Free Fire, ponsel ini mampu menghadirkan pengaturan grafis hingga level tertinggi dan juga menjalankan game dengan mulus pada 60 fps. Meskipun refresh rate layarnya ini terkunci pada 60 Hz, pengalaman bermain tetap terasa lancar tanpa adanya gangguan seperti frame drop yang mengganggu konsistensi permainan. Dengan demikian, itel RS4 ini merupakan pilihan yang ideal ya bagi para penggemar game shooter yang menginginkan performa yang handal dan juga pengalaman bermain yang tanpa hambatan. Aku coba juga main game racing di itel RS4, pengalaman bermain yang sangat lancar dan memuaskan bagi para pengguna. Gak delay sama sekali dan asik banget pokoknya. Oh iya, semisal handphone kalian low bat saat keasikan main game nih, tenang aja, di itel RS4 ini sudah ada fitur bypass charging. Jadi baterai kalian akan tetap aman ya, walaupun handphonenya lagi digunakan sambil di charger. Cara aktifkannya ada dua, yang pertama masuklah ke dalam pengaturan, kemudian cari opsi baterai dan pilih pengisian daya. Selanjutnya aktifkan opsi pengisian daya bypass. Cara kedua, ketika berada dalam permainan, cukup geser ke samping dan pilih alat akses cepat, lalu tinggal aktifkan saja. Mudah bukan? Fitur lainnya, handphone ini juga sudah bisa fingerprint, untuk responnya juga cukup baik. Ada juga NFC-nya yang responnya juga cukup baik ya, dan sudah ada fitur dynamic bar. Fitur ini berguna untuk menampilkan notifikasi yang muncul dari sekitar lubang kamera depan.
Dan fitur ini mirip seperti Dynamic Island yang tersedia pada handphone iPhone. Untuk baterainya sendiri sudah berkapasitas 5000 mAh dan awet banget. Saat aku bermain TikTok 1 jam berkurang 8%. Saat nonton YouTube 1 jam berkurang 6%. Main game Mobile Legends 1 jam berkurang 12% dan main PUBG Mobile 1 jam berkurang 14%. Kalau untuk pengecasannya yang sudah 45 watt saat aku charger selama 30 menit bertambah 49% dari 3% sampai 52%. Oke guys, sekarang aku mau tes kamera belakang dan di sini aku pakai resolusi yang paling tinggi yaitu 2K 30 fps. Nah, untuk resolusi ini kita belum bisa pakai fitur ultra stabilnya ya. Kalau mau pakai fitur ultra stabil itu dia di 1080p 30 fps. Jadi kalau kita aktifkan dia otomatis pindah resolusinya. Nah, di sini untuk kualitas kontras warnanya sih menurut aku cukup bagus. Detailnya juga cukup bagus, tapi sayang banget sih karena belum ada fitur ultra stabil. Jadi pas aku pakai buat jalan pelan ini berasa banget ya patahnya. Sekarang aku pakai resolusi 1080p 60 fps. Nah, di resolusi ini juga sama, kita belum bisa pakai fitur ultra stabilnya. Tapi kalau untuk kontras warna sih menurut aku ini bagus ya. Detailnya juga bagus. Cuman kalau dibandingkan dengan yang 2K ini sedikit berbeda sih untuk detailnya. Kalau untuk kontras warnanya sama ya menurut aku. Bedanya di detailnya doang. Dan untuk stabilannya ini nggak patah-patah banget. Cuman kalau udah ada fitur ultra stabilnya mungkin ini jadi lebih bagus ya. Sekarang aku pakai resolusi yang paling tinggi untuk kamera depannya yaitu 2K 30 fps. Nah, untuk kamera depan ini sama ya dengan kamera belakang. Untuk resolusi yang paling tinggi ini belum bisa pakai fitur ultra stabil. Jadi ketika aku pakai buat jalan pelan ini patah banget guys tuh. Dia getar banget. Untuk kontras warnanya sih ini cukup bagus menurut aku, dia detail juga. Kalau dari bawah seperti ini. Terus nggak backlight juga ya. Nah, untuk resolusi 1080p di kamera depan ini hanya mentok di 30 fps saja. Jadi belum bisa sampai 60 fps. Beda halnya dengan kamera belakang. Kalau kamera belakang kan bisa sampai 60 fps. Dan ini aku langsung aktifkan untuk fitur ultra stabilnya. Kalian bisa nilai sendiri ya, kalau menurut aku sih ini masih sedikit kurang stabil walaupun kita sudah aktifkan untuk fitur ultra stabilnya. Dan ini juga jadi lebih ngezoom ke objek, jadi lebih ngezoom ya untuk kamera yang ada di bawah seperti ini. Kalau untuk kontras warnanya sih ini bagus, terus dia cukup detail juga. Tapi kalau dibandingkan dengan yang 2K lebih detail yang di resolusi 2K. Kalau untuk hasil fotonya, kamera belakang biasa menawarkan kontras warna yang lumayan, tetapi kurang dalam hal detail. Sebaliknya, untuk kamera belakang yang 50 megapiksel menghasilkan kontras warna yang kurang, namun detailnya cukup baik. Saat beralih ke kamera selfie depan, kontras warnanya terlihat bagus, tetapi detailnya kurang memuaskan. Namun dalam mode potret depan, kontras warna dan efek blurnya ini stabil, jadi terlihat bagus ya untuk fotonya. Kemudian untuk mode potret belakang, meskipun kontras warnanya cukup baik, efek filter terkadang terlalu berlebihan sehingga hasil fotonya kurang realistis walaupun efek blurnya cukup baik. Kualitas gambar dari kamera dengan zoom 10 kali ini kurang memuaskan, terlalu kabur sehingga objek dengan teks mungkin tidak terlalu jelas. Ketika menggunakan kamera malam, hasil fotonya lumayan bagus tanpa kebisingan yang berlebihan, tetapi kurang dalam hal detail. Perlu diperhatikan ya bahwa mode kamera malam ini hanya tersedia untuk kamera belakang saja. Mari kita eksplorasi beberapa fitur tambahan yang menarik yang tersedia di sini. Pertama, kita punya opsi slow motion yang dapat merekam dalam resolusi 720p dengan frame rate 120 fps. Walaupun kualitasnya cukup bagus, terkadang fokusnya ini sedikit kabur ya. Meskipun hal ini tidak terlalu mencolok ketika kita menggunakan mode slow motion. Selanjutnya ada fitur Skyswap yang menarik nih. Ketika cuaca tidak mendukung untuk mengambil foto-foto, kita bisa menggunakan fitur ini untuk memperindah langit yang gelap menjadi lebih cerah. Hal ini sangat praktis ya untuk mempercantik foto dengan latar belakang langit yang indah.
Dan yang lebih baik lagi, hasilnya langsung terlihat tanpa perlu proses editing yang rumit. Fitur berikutnya adalah dual video atau video ganda yang memungkinkan kita merekam dari dua kamera sekaligus, baik dari kamera selfie maupun kamera utama. Selain itu, kita dapat menggeser tampilan kamera saat merekam, yang sangat berguna terutama untuk vlogging ya. Mode ini bahkan bisa merekam video dengan resolusi hingga 1080p. Terakhir ada fitur Pro yang memberikan kita kontrol manual untuk pengaturan foto. Kita dapat mengatur ISO dari 100 hingga 6400 dan shutter speed dari 1/100 detik hingga 30 detik. Sayangnya fitur ini belum tersedia untuk pengaturan manual video. Oke Sobat Minsi, jadi menurut aku dengan berbagai fitur keunggulannya, itel RS4 ini menjadi pilihan yang menarik buat kalian yang mencari handphone berkualitas dengan harga yang terjangkau tentunya. Mulai dari kualitas kamera yang memadai, performa gaming yang memuaskan, serta juga fitur-fitur tambahan yang inovatif. itel RS4 ini menawarkan pengalaman pengguna yang lengkap dan juga memuaskan. Dengan harga promo pre-order yang kompetitif, varian-varian yang tersedia ini menawarkan fleksibilitas yang baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebuah pilihan yang patut dipertimbangkan bagi siapapun yang mencari nilai terbaik dalam segmen harga ini. Nah, buat teman-teman yang minat dengan handphonenya, langsung aja cek link yang ada di bawah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye!